FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali dalam talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu. Pagi hari ini bareng juga sama saya Aldi Susanto ya. Teman-teman dari MSC sedang pada sibuk, Munafi lagi ada di Jakarta dan teman-teman Surabaya juga kegiatannya banyak. Jadi saya hanya sendirian menemani narasumber tamu kali ini. Untuk episode ini Audia Citra SPSI, CEO dari Fulfilled. Nanti kita akan tanya-tanya ke Mbak Citra panggilannya. Tapi saya sapa dulu, Mbak Citra, benar ya? Iya, betul Pak. Namanya juga benar ya, Audia Benar. Citra SPSI ya? Betul. Oke. Apa kabar, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan bareng Mbak Citra, lebih kurang 1 kali 60 menit saya akan ngobrol-ngobrol tentang peraturan perusahaan, strategi dan solusi praktis penyusunan. Jadi kalau Anda sedang kepikiran untuk membuat peraturan perusahaan sekarang ini, maka talk show ini sangat pas ya, untuk nanti belajar dari Mbak Citra, dan kita boleh sharing-sharing juga di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp Mercury 0817300096. Mbak Citra, Fulfill itu apa? Cerita dulu soal company profile dari Fulfill itu. Oke, jadi kalau untuk Fulfill sendiri sih sebenarnya salah satu outsourcing Pak. Outsourcing ya, perusahaan outsourcing. Startup ya? Betul. Startup Pak, masih baru 2 tahun kami. Iya. Kalau untuk fokusnya sendiri memang kita fokus untuk support di warehouse, fulfillment, logistik gitu. Mana yang lebih dominan? Yang jadi backbone-nya apa? 3 hal itu memang jadi dua-duanya sama semua ya? Iya, hampir sama untuk part pekerjaannya hampir sama. Cuman mungkin fokus di masing-masingnya, di setiap perusahaan punya cara yang beda-beda. Kalau logistik pasti e-commerce gitu ya? Ya, logistik sama warehouse itu sebenarnya satu kesatuan. Gitu, satu proses bisnis kita bisa bilang gitu. Jadi kita support untuk itu, jadi mulai dari warehouse-nya, kemudian Fulfill itu penyedia barangnya. Jadi kalau misalkan para e-commerce atau para usaha UMKM gitu ya, meletakkan barangnya itu kan istilahnya fulfillment. Kemudian ditaruh barangnya ke warehouse. Setelah warehouse ada orderan segala macam, kemudian dikirim tuh lewat logistiknya. Nah, itu kan satu kesatuan proses bisnis. Jadi kita fokus untuk support itu sih. Ya, jadi yang ditangani semuanya ya. Ya, tapi terutama penyediaan SDM-nya begitu ya. Gitu. Operasional mulai 2 tahun. 2 tahun. Ini tahun 2023 ini tahun jalan masuk ketiga sih. Tahun ketiga. Masuk ketiga. Berarti ketika pandemi awal-awal itu Anda memutuskan untuk lebih dulu pandeminya, kemudian bikin Fulfill, atau bikin Fulfill terus pandemi? Hampir bareng Pak. Oh, hampir bareng ya? Iya, jadi tapi nggak pernah kepikiran dong ya ketika awal itu, artinya gini, oh ini mumpung pandemi saya mau bikin Fulfill, enggak juga ya? Sebenarnya nggak kepikiran itu, jadi kebetulan aja timingnya karena sudah disiapkan, sudah direncanakan sebelumnya. Nah, kebetulan pandemi datang, ya nah, kita tapi tetap jalan untuk bisa melakukan proses operasionalnya. Sempat shock nggak? Syukurnya termasuk perusahaan yang bangkit dan makin besar karena pandemi. Karena pandemi ya? Kenapa? Karena pada saat pandemi itu warehouse, fulfillment, logistik lagi naik Pak. Karena semua orang belanja online. Semua online. Iya. Orang nggak berani offline gitu, nggak berani ketemu. Belanja offline, nggak berani nge-mall ya kan Pak, nggak berani ke pasar-pasar, mungkin pasar kahit atau pasar malam kan nggak berani orang-orang. Jadi otomatis belanja online, dan pada saat itu para e-commerce juga lagi naikin diskon, voucher dan lain-lain itu kan banyak keluar tuh. Jadi benar Pak Mio yang mengatakan bahwa bisnis itu satu diantaranya tergantung momentum untuk sukses ya. Betul Pak. Dan itu yang dialami oleh Fulfilled gitu. Anda bersama teman-teman atau sendiri Mbak Citra? Sendiri. Di Fulfilled? Oh sendiri ya? Sendiri. Untuk membangunnya sendiri sih, cuman kalau untuk operasional pasti ada tim. Sekarang dibantu oleh berapa orang? Sekarang untuk tim inti saya sendiri ada 10 sih Pak. Nggak terlalu butuh banyak orang ya? Iya, kalau 10 untuk, itu sudah oke ya? Kalau untuk outsourcing mungkin fokusnya aja ketika nanti di masing-masing wilayah atau kotanya kita pasti punya tim leader sendiri. Nanti kita baru bedain lagi gitu. Tapi kalau untuk support administrasi, operasional atau support untuk kebutuhan-kebutuhan saya biasanya cuma di 10 orang. Sampai mana cakupan dari Fulfill sendiri? Jawa Timur? Indonesia Timur? Alhamdulillahnya kita Indonesia, jadi mulai dari Jakarta kita ada, di Kalimantan kita ada, Makassar kita ada, gitu ya? Bali kita ada.
Modelnya perwakilan-perwakilan. Iya, jatuhnya kita perwakilan. 10 itu tidak include yang perwakilan dong. Tim kita enggak. 10 itu yang backbone yang tim inti yang di kantor pusat lah, betul. ya di back office-nya. Betul. Punya kantor offline juga? Offline ada sih di Kombespol kita, Pak. Jadi ngantor di Kombespol ya? Ya. Tapi kalau misalnya ada sahabat-sahabat Mercury yang pengen kenal lebih dekat untuk kepoin Fulfill di mana? Boleh di media sosial ada Fulfill. Ada Fulfill ya? Apa IG? IG, Facebook, LinkedIn ada. Oke, semuanya. Alamatnya? Fulfill, jadi FULFILLED. Fulfilled ya, pakai ED ya. Oke, baik. Itu profil dari company-nya Mbak Citra yang so far so good ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngelihat senyumnya kayaknya so good banget gitu ya. Bukan sosis loh ya. Ini. Oke, baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Silakan juga kalau misalnya tidak terlepas dari perusahaannya Mbak Citra, kalau Anda butuh perusahaan outsourcing yang menangani warehouse, kemudian fulfill dan logistik, silakan menghubungi dan menanyakan. Tapi hari ini kita juga punya tema yang sudah dipilihkan oleh teman-teman MSI, yaitu menyusun peraturan perusahaan. Nah, pertanyaan mendasarnya sendiri kan kita mesti tahu sebelum kita menyusun peraturan perusahaan. Ada ketentuan-ketentuan dasar yang harus kita pahami tentang peraturan perusahaan ya, Mbak Citra ya? Iya. Seperti apa itu? Kalau untuk aturan sebenarnya sih sederhananya untuk perusahaan yang setidaknya ada 10 kayak misalkan seperti saya begitu ya. Itu sudah seharusnya yang karyawannya ada 10 karyawannya ada 10 sudah seharusnya kita membuat aturan perusahaan. Gitu ya, atau peraturan 10. Perusahaan kita bisa bilang gitu. Jadi kalau sebenarnya sih atas apapun yang kita lakukan, hal utama yang perlu kita sadari adalah apa sih tujuannya dan kenapa kita penting untuk bikin tuh namanya peraturan perusahaan. Yang kebanyakan orang kelewat adalah aturan tuh cuman ya sudah kita formalitas kemudian ngikut biar nggak kena disnaker gitu ya, Pak ya. Betul. Alasan sederhana yang mau dilakukan gitu, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali dari aturan perusahaan gitu, karena memang yang namanya aturan itu kita bisa bilang itu kita untuk bisa harmoniskan sebuah kegiatan. Kita tahu bagaimana perusahaan setiap porsinya, setiap divisinya atau bahkan setiap karyawannya itu bisa bergerak atau berjalan sesuai dengan apa yang jadi tujuan perusahaan. Kalau kita setiap perusahaan punya visi misi, kita bisa alignkan itu dengan visi misi kita. Jadi kita tahu kalau misalkan kita punya value, kita bisa alignkan itu. Jadi itu yang mungkin kebanyakan kelewat. Ya, padahal sebenarnya justru peraturan perusahaan inilah yang kemudian memperkuat branding perusahaan Anda, perusahaan kita semua ya. Iya, betul. Karena kan di situ tadi seperti disampaikan oleh Mbak Citra, di situ juga muncul ejawantah dari apa sih visi, apa sih misi dari Fulfill, semuanya tertuang dalam peraturan perusahaan yang kemudian lebih mudah untuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan ya. Iya, betul. Dan itu juga salah satu cara untuk kita bisa mencegah konflik sih, Pak, dan masalah ke depannya. Karena ketika kita sudah punya peraturan perusahaan, kita jadi tahu nih ketika ada masalah bagaimana kita menyelesaikannya atau bagaimana kita bertindak, bagaimana kita sebagai pimpinan pun atau sebagai HR gitu ya, di teman-teman bisa tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Gitu. Peraturan perusahaan sebenarnya kuncinya seperti itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana yang pertama tata kelola dari perusahaannya, kita mau arahkan ini seperti apa, mulai dari visi misi jika ada, dan seharusnya sudah ada gitu. Betul. Dan kita bisa kaitkan itu dengan value. Kemudian yang jarang juga kita kaitkan adalah itu terkait dengan produktivitas dan efektivitas karyawan dalam bekerja. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu aturannya, maka kita bergerak sudah dengan porsinya masing-masing, Pak. Iya. Betul ya. Betul. Itu yang mungkin terlewat bahwa peraturan hanya dibuat sebagai peraturan saja, kemudian formalitas yang di awal saya bilang gitu ya, untuk formalitas biar nggak kena sidak disnaker gitu. Tapi banyak hal yang mungkin para karyawan juga lupa, entah mungkin top management atau mungkin para HR untuk deliver hal ini ke karyawannya, bahwa memang peraturan itu untuk bisa kita kelola produktivitas. Dan jangan lupa ketentuan dasarnya tadi diingatkan oleh Mbak Citra bahwa kalau karyawan Anda jumlahnya minimal 10 saja, itu sudah seyogyanya Anda membuat peraturan perusahaan, karena itu yang diatur oleh Disnaker ya? Iya, betul Pak, ada di UU.
2003. Ya, dan apa namanya, Mbak Citra, so far saya nggak tahu apakah Anda memang mengamati begitu ya. Masih cukup banyakkah perusahaan-perusahaan yang sepanjang Anda tahu begitu, dan belum ada peraturan perusahaannya? Oke, kalau misalkan kita bicara aturan perusahaan dari mayoritas sih mungkin banyak berdasarkan beberapa. Atau sudah ada tapi formalitas? Yes. Oh, itu yang lebih tepat ya? Yang cukup mirisnya karena memang sudah ada, sehingga itu cuma jadi formalitas aja, Pak. Jadi mungkin pagi ini kita lebih banyak discuss bagaimana kita bisa evaluasi mungkin ya, dan review dari esensi peraturan perusahaan itu sendiri, karena memang kebanyakan perusahaan yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, Pak ya, mungkin pengetahuan saya bukan sepanjang ya, bukan sepanjang tapi ya, sependek pengetahuannya Citra gitu ya. Pengetahuan saya memang banyak perusahaan itu yang memang ada sekedar ada, dan itu pun pasal-pasal yang dimasukkan dalam peraturan itu adalah pasal-pasal yang memang formalitas aja, yang umum-umum banget. Yang umum-umum. Padahal seharusnya lebih ideal kalau peraturan perusahaan itu juga cukup cukup lengkap ya, komprehensif ya, untuk bisa. Betul. Apa saja aspek yang penting, Mbak Citra, yang harus mau nggak mau harus ada dalam peraturan perusahaan itu? Oke, kalau misalkan poin-poinnya yang pasti sih kita harus sampaikan hak dan kewajiban. Kalau kita bicara hak dan kewajiban itu kita bicara aturan-aturan yang ada, mungkin bisa sampai kita kaitkan dengan pelanggaran. Simpelnya mungkin yang paling banyak jadi bicara bagaimana hak istirahat, cuti, sakit begitu ya. Kita ada rule-nya, tapi banyak perusahaan yang hal itu jadi tidak perlu untuk disampaikan karena jadi tanda kutip bagaimana mereka menyelingkuhi hukum begitu ya, Pak ya. Bahasanya keren, menyelingkuhi hukum. Ya. Pengennya karyawannya masuk mulu gitu, sehingga itu nggak disampaikan. Tapi tahu-tahu mungkin lebih banyak yang potong gaji tiba-tiba gitu kan, atau mungkin keterlambatan tiba-tiba ada potongan-potongan. Nah, hal itu jika memang itu menjadi aturan, ya sudah seharusnya kita sampaikan dalam peraturan perusahaan. Tapi hal yang paling penting dalam peraturan perusahaan adalah kita tidak boleh lewat keluar dari jalur yang sudah ada, yaitu UU gitu. Ya, acuannya tetap pada undang-undang ya. Undang-undang yang ada di atasnya. Undang-undang ini undang-undang apa? Kalau lebih spesifik boleh tahu, undang-undang ketenagakerjaan ya. Kalau misalnya kita lihat dari yang sebelumnya kita ada UU 13, kemudian yang terbaru ada UU 2 2002, kemudian direvisi lagi jadi UU 6 2003 gitu. Nah, ini terbaru ya. Terbaru. Berarti undang-undangnya nomor 6 2003. 2023. 2023, sorry. 2023. Oke. Ada perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya yang kemudian ada menjadi nggak ada atau nggak ada menjadi ada? Iya, kalau misalkan signifikan sih mungkin lebih ke melengkapi ya, kalau hukum itu ya Pak ya, ada beberapa yang dihapus kemudian ditambahkan gitu. Cuman untuk detailnya karena memang baru akhir bulan banget, Pak. Jadi kita semua para HR lebih tepatnya masih itu sedang masih mengkaji semuanya. Memelototin gitu ya. Betul, lagi ngaji lagi ini apa sih yang pasal-pasalnya, karena kan kalau untuk aturan yang di-share oleh pemerintah itu kan tidak state clear, oh ini dihapus oleh ini ya gitu kan. Ini dengan ini gitu. Jadi kita tetap acuannya UU 13 tapi beberapa masih ada di UU 2022, kemudian diperbarui lagi di 6 2023. Jadi 2023. Semuanya masih kesenambungan, belum lagi terkait dengan perpu-perpunya gitu. Jadi kalau misalkan termasuk mungkin masukan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang pembuatan di PP gitu ya. Bahwa jika memang dirasa perusahaannya atau dirinya masih belum cukup kompeten kita bilang untuk pembuatan, nggak apa-apa kalau misalkan kita perlu untuk pihak lain gitu. Pihak lain ini apa? Konsultan kah, atau ya. mungkin badan hukum yang lain, karena memang kalau kita bicara hukum itu keterkaitan dengan banyak halnya banyak. Belum lagi kita bicara masing-masing proses bisnisnya. Kayak misalkan perusahaan bergerak di bidang logistik akan beda dengan ekspor impor. Betul. Nah itu hukum-hukumnya kan pasti beda-beda lagi nih Pak. Nah, setiap perusahaan wajib mencantumkan juga dalam peraturan perusahaannya tentang proses bisnisnya ketika dia terkait dengan masing-masing lini bisnisnya. Kalau misal logistik pasti ada peraturan logistik di dalamnya juga. Ekspor impor pasti ada juga. Jadi di dalam situ juga tetap harus kita kaitkan. Oke. Nah ketika bicara soal peraturan perusahaan
perusahaan, HR nggak bisa sendirian ya, harus melibatkan pihak legal ya. Nggak bisa sendirian Pak. Jadi kalau dalam salah satu cara pembuatan peraturan perusahaan adalah setiap divisi harus memberikan masing-masing perwakilannya untuk kemudian kita harus duduk bersama secara masing-masing divisi kebutuhan dari aturannya apa. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana SOP-nya, standar operasionalnya, bagaimana prosedur di setiap pekerjaannya, alurnya. Apakah memang ada aturan yang harus kita landasi di sana? Ya, itu kalau misalnya katakanlah sebagai sebuah contoh begitu ya, di perusahaan itu nggak ada divisi atau bidang legalnya yang ngurusin hukum-hukumnya gitu, nggak masalah ya. Anak-anak teman-teman dari HR asal bisa kemudian mengartikan bahasa yang ada di undang-undang, so far so good ya, it's okay ya? Nggak ada masalah sih. Kalau misalkan untuk dari secara aturan sih tidak ada tertera bahwa yang membuat harus sarjana hukum begitu ya. Bahasanya seperti itu. Bahasanya harus bahasa hukum nggak juga ya? Tidak seperti itu. Tapi yang paling penting adalah sebelum pembuatan peraturan perusahaan itu telah disepakati oleh pemimpin perusahaan dan juga perwakilan dari karyawan. Perwakilan dari karyawan. Nah, sehingga gitu. Perwakilan karyawan itu juga dirasa perlu. Cuman yang selalu jadi permasalahan adalah karyawan itu mungkin terlalu berlebihan dalam memberikan masukan gitu ya. Namanya juga karyawan pengennya kita telat kalau bisa jadi potong. Kita kalau bisa kerja masuk terus dibayar, kalau nggak masuk tetap dibayar gitu. Banyak banget karyawan seperti itu. Nah, betul. yang harus jadi poin di sini adalah karyawan itu boleh memberikan saran. Jadi bukan mengambil keputusan bahwa peraturan perusahaannya harus begini. Enggak. Karyawan itu posisinya sebagai pemberi saran, Pak. Ya, oke. Kita berhenti di sini dulu karena setelah ini kajiannya menjadi lebih menarik ya, karena perselisihan dalam hubungan industrial itu seringkali muncul ketika peraturan perusahaannya nggak jelas atau peraturan perusahaannya seperti apa gitu. Kita break dulu ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan, saya mengingatkan Anda yang mau sharing-sharing 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Sekarang kita bicara soal apa sih tantangan dalam menyusun peraturan perusahaan. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Citra tentang ya kalau karyawan sama pemilik perusahaan itu kan kayak Tom and Jerry ya, dalam sisi kepentingan begitu ya. Betul, hak dan kewajiban pasti kedua-duanya saling pengen yang paling diuntungkan. Nah ini kan menjadi tantangan dalam penyusunan peraturan perusahaan, benar ya Mbak ya? Betul, itu masuknya ke permasalahan internal bisa dibilangnya Pak. Internal ya? Internal, karena masing-masingnya punya kepentingan masing-masing. Nah itu yang sulit, makanya tadi mungkin di awal saya juga sampaikan bahwa karyawan itu memang salah satu syarat ketika pengesahan atau pembuatan peraturan perusahaan itu ada saran dari karyawan gitu. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemberian saran gitu. Analoginya adalah kalau misalkan pengusaha yang punya rumah, ya karyawan tamunya. Iya dong, Pak. Jadi betul, kita tidak mungkin kalau misalnya kita nawarin makan atau minum gitu ya, bener-bener maunya tamu gitu. Kita nggak punya gitu. Iya, makan. Oh ya makan, habis gitu ngambil kulkasnya sendiri dibuka makan sendiri, nggak bisa juga kayak begitu ya. Seperti itu. Tapi kita bicara bagaimana apa yang ada di rumah itu ibaratnya. Begitupun juga dengan perusahaan. Boleh memberikan saran dan saya rasa mungkin masih banyak perusahaan yang sedang survive terutama setelah pandemi atau mungkin sedang survive masalah ekonomi dan hal lainnya gitu ya. Untuk berharap tetap ada saja sudah luar biasa. Untuk punya peraturan perusahaan aja sudah cukup bagus dan itu mungkin salah satu tantangan dari peraturan perusahaan ini dibuat. Tapi yang juga perlu disadari oleh karyawan adalah perusahaan itu di tahap sedang mengusahakan, artinya nggak bisa serta-merta sesuai dengan peraturan pemerintah gitu. Ya, ini salah satu tantangannya sih, Pak. Ini tantangan yang jadi keniscayaan besar ya, bahwa kemudian si karyawan ingin memaksakan dalam tanda petik ya, memaksakan kehendak, nggak bisa kan aturannya kayak begini. Sementara di sisi yang lain perusahaan sedang menggap-menggap ini, bertahan saja lumayan gitu ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Mbak, kalau UMKM itu
terus gak iso wis gaptek sisan ya toh. Kuno pisan. Ya. Oh alah, sekali terputus. sayang terputus. Pak Sumarwito saya tunggu ya, karena esensi pertanyaannya belum ada. Kalau UMKM baru intro. Baru intro. Baru intro. Kita tunggu referennya ya. Oke, sambil menunggu Pak Sumarwito balik lagi. Oke, jadi itu yang harus dipahami begitu ya. Iya, dan tantangan terbesarnya memang adalah bagaimana kemudian mengklopkan ya antara karyawan dengan pemilik perusahaan kan. Konflik hubungan industrial itu selalu seperti itu selama ini. Betul, selalu seperti itu. Dan memang kuncinya ada di komunikasi sih. Ada di komunikasi ya. Ya. Kebanyakan HR atau mungkin para pimpinan perusahaan menyampaikan hal tersebut salah bahasa, salah timing atau salah konten begitu ya Pak ya. Jadi ini agak sulit. Kita sepakat untuk sebentar sebelum ke penelpon kita sepakat bahwa kita tidak bicara soal apa yang menjadi kasakusuk di luaran bahwa serikat buruh itu kemudian ada yang menggerakkan. Ya, nah, ini sudah di luar kontrol kita lah. Di luar kontrol kita. Kita ngomong yang perusahaan-perusahaan yang oke aja gitu ya. Betul. Oke, kita ke Pak Sumarwito mungkin. Pak Sumarwito? Ya, putus ya. Monggo silakan. Ya. Jadi perusahaan dia gaptek kuno, terus apa itu gak iso bahasa Inggris ya gak iso. Lantas juga jam karyawannya itu 24 jam. Pokoknya luaris biar hari raya atau pokoknya sakarpe ya toh. Tapi karyawannya seneng ya toh. Karyawan seneng karena kan kalau pendapatan perusahaan banyak kan dapat dia dapat uang banyak betul. Ya, ini caranya membimbing gimana. Dan ada satu lagi terpengaruh dengan politik. Ya, U20 ini kalau gagal ya itu kan dia itu wis mempersiapkan diri, wis modal keluar dari diri ternyata gagal. Ya. Itu caranya ya apa? Wis kadung disiap-siapkan kayak boneka, kan yang hal seperti tak terduga itu bagaimana? Ya. Apa cara membimbingnya? Ada event besar, ojo kesusu nyiap-nyiap disenggok sampean rugi. Masa gitu kan enggak mau. Betul. Jadi hal-hal yang tidak terduga itu harus diantisipasi. Jadi jangan orang yang ngerti tok, ngerti tok kalau saya nggak perlu saya dewe iso ngono iku. Masa aku gaptek apa itu komputer apa, tapi saya bisa tahu, aku tahu iki gak payu, dodol mebel jati gak payu, ganti kan gitu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya adalah bagaimana kemudian kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang di luar perkiraan kita begitu ya. Cuman pemanisnya tadi ada U20, ada yang politik. Tapi kalau mau ngomong soal politik boleh loh, karena saya punya background juga untuk enggak ya. Saya enggak punya background Pak kalau politik. Monggo silakan. Ya, mungkin kalau misalkan dibilang ini kan lebih banyak ke teknis operasional mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin tadi saya simpulkan perusahaannya bergerak di bidang merchandise, terus kemudian U20-nya nggak jadi, tapi ini barang udah jadi bagaimana gitu. Mungkin kalau hal seperti itu kan kita bicara di operasionalnya. Jadi bagaimana para pimpinan operasional bisa mengarahkan. Jadi mungkin tadi udah benar yang disampaikan bahwa diganti. Kalau misalkan dipasarkan untuk U20 nggak bisa ya kita coba reuse ya. Kita coba gunakan hal itu untuk pemasaran yang lain. Segmentasinya kita ubah dari yang U20 ke mungkin pemain bola yang di internal gitu. Kalau saya jujur bola nggak begitu tahu kalau di dalam, dan masalah politik saya nggak punya background, jadi saya nggak bisa bicara. Cuman yang perlu kalau kita kaitkan dengan peraturan perusahaan gitu ya, bahwa memang di peraturan perusahaan perlu untuk dilakukan review. Dan reviewnya secara internal. Hal itu untuk bisa melakukan penyegaran hukum bahasanya. Jadi kita perlu tahu aturan yang terkini. Idealnya berapa, setahun sekali atau? Peraturan perusahaan ditetapkan untuk 2 tahun. Jadi begitu dilakukan. Itu aturannya memang 2 tahun ya? Betul, 2 tahun. Jadi diberlakukan untuk 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun memang harus ditinjau apakah kemudian disahkan dengan sama
plek gitu nggak apa-apa, Betul. atau mungkin ada perkembangan-perkembangan. Ada penambahan atau ada pengurangan. Tapi masa berlakunya 2 tahun, 2 tahunan. 2 tahun. Oke. Nah, tadi Pak Sumarwito juga menyampaikan kan kebetulan karena backgroundnya psikologi ya. Kalau misalnya menghadapi situasi yang tidak terduga, itu kan bisa bikin yang dicontohkan tadi sih enak aja. Semuanya gaptek, tetapi kemudian bisnisnya moncer gitu ya, karyawan seneng, pemilik perusahaan apalagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tak terduga seperti dicontohkan juga, sudah latihan berat-berat, anak-anak U20 ternyata Indonesia nggak jadi tuan rumah gitu kan. Nah itu shocknya. Nah bagaimana mengembalikan shock? Ini di luar topik tapi monggo silakan kalau mau dikomentari begitu. Ya kalau untuk di luar shock sih sepertinya memang akan banyak hal di kehidupan apapun ya Pak ya. Saya rasa memang akan selalu ada hal yang tidak kita duga. Tapi kembali lagi kalau dari saya pribadi sih memetakan hal itu jadi 2 hal. Apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Nah gitu ya. Kalau di luar yang U20 tiba-tiba batal tuan rumah di Indonesia, itu nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Kita mau teriak-teriak seperti apa atau mungkin sampai rame itu saya baca beritanya para netizen di Indonesia itu report terus komen head komen gitu ya ke akunnya FIFA. Lalu apa? Dampaknya langsung mungkin nggak bisa secepat itu. Emang notif kita atau tweet kita bisa secepat itu. Oke, nggak apa-apa deh balik lagi ke Indonesia gitu. Harga diri FIFA juga cukup tinggi saya rasa Pak ya. Tapi kembali lagi kalau memang itu tidak bisa kita kontrol, maka apa yang bisa kita kontrol? Yaitu bagaimana kita tetap bisa menguatkan diri kita. Kan hidup nggak berhenti ketika Indonesia batal jadi tuan rumah. Oke, kalau misalkan U20 tidak jadi ya oke, kita latihan apa untuk mengejar hal yang lain gitu. Oke, ini campur-campur tausiah singkat ini ya, karena Ramadan ya. Oh iya, Ramadan. Ya, tapi intinya itu, secara psikologis itu. Artinya kita harus siap dari awal untuk menerima sesuatu yang di luar kontrol kita dan juga sesuatu yang masih bisa di dalam masih bisa kita kontrol. Dan ada istilah yang menarik adalah namanya bouncing back, Pak. Jadi kalau bola itu kan ketika dipantul dia loncatnya lebih tinggi atau pantulnya lebih tinggi. Nah itu namanya bouncing back. Jadi ketika hal yang nggak bisa kita kontrol tuh membuat kita jadi down gitu ya. Tapi kan kita harus segera pantulkan itu jauh lebih baik. Nah gitu. Tapi kalau mau misalnya tausiahnya ya, ayo kita percaya saja nggak akan pernah ada rencana Tuhan yang buruk ya. Nah betul. Jadi kalau Tuhan kasih sekarang untuk anak-anak U20 ya kita lihat saja nanti apa yang kemudian Tuhan siapkan sebagai ganjaran untuk mereka. Udah latihan berat-berat, persiapkan bertahun-tahun gitu ya. Oke, nah sekarang kita sebelum saya ke Pak Daniel, terima kasih yang sudah join, tapi saya ingin kita bicara secara lebih spesifik, secara praktis bagaimana menyusun peraturan perusahaan. Setelah tadi kita mengkaji, harus ada ini, peraturan perusahaan itu harus ini. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa secara praktisnya? Oke, kalau langkah-langkahnya sih yang pertama pasti siapkan tim terlebih dahulu ya Pak ya. Tim untuk pembuatan peraturan perusahaan. Tim itu terdiri dari yang tadi saya sampaikan di awal bahwa masing-masing departemen setidaknya harus mewakili. Karena alur proses kerjanya yang lebih mengerti adalah masing-masing departemennya. Entah mungkin dari kepala departemen gitu ya, atau mungkin leader. Kalau misalkan perusahaannya nggak terlalu besar gitu. Jadi setelah sudah dibuat timnya, maka masing-masingnya kita diskus bareng list apa aja yang mau kita buatkan dalam aturan. Kemudian setelah itu sudah ada kan masuk dalam draftnya. Nah kita akan review. Reviewnya gunanya untuk apa? Review untuk mengaitkan dengan aturan hukum yang ada. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah sudah jalan atau belum? Kalaupun memang tidak jalan, kita harus tahu risiko hukumnya. Sehingga kita bisa memilah nih risiko mana yang mau kita ambil gitu. Nah setelah itu makanya tadi saya bilang kalau memang masing-masing perusahaan belum cukup kemampuannya untuk bisa membuat itu sampai align dengan aturan hukum yang ada, nggak apa-apa untuk buat konsultasi atau mungkin menggunakan jasa yang lain, karena memang based on experience itu dari saya memang banyak yang nggak bisa tahu, saya paunya cuman kayak gini, yang penting gimana peraturan perusahaannya mereka nggak ngerti. Bahkan perusahaannya sudah cukup lama, jadi klien-klien saya pun juga ada beberapa perusahaan yang cukup lama tapi mereka nggak tahu cara buat peraturan perusahaan. Oh ada ya memang. Ada yang seperti itu, bahkan atau mungkin ada tapi comot dari internet Pak. Nah itu yang
Intinya apa? Isinya cuma Isinya umum aja. Iya, gitu. padahal tadi sudah disampaikan dari awal oleh Mbak Citra bahwa harus sesuai dengan bisnisnya ya. Sesuai dengan bisnisnya. Karena aturannya nanti akan terkait. Iya, kalau comot sana comot sini ya bisa jadi melenceng jauh ya. Betul. Akhirnya esensi dari peraturan perusahaan kurang berdampak gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan review, maka kita pastinya memanggil perwakilan karyawan untuk kita edukasi atas apa yang sudah jadi draftnya gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka ada penandatanganan secara dokumentasi gitu ya, ada penandatangan, ada draft segala macam, baru kita ajukan untuk pengesahan. Tapi setelah pengesahan pun tadi kita bilang bahwa yang banyak kita perlukan adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi untuk melihat, tadi mungkin pertanyaannya bagaimana kalau kita menghadapi tiba-tiba perubahan. Nah, itu juga perlu, peraturan perusahaan juga perlu. Pasti ada hal di luar yang kita terlewat atau mungkin tidak bisa kita kontrol. Jadi perlu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri bisa kita lakukan untuk semua karyawan. Teknisnya banyak banget yang kita sekarang era digital ini, mau pakai form digital, mau mungkin bentuknya pengaduan, dan juga yang paling penting adalah kita bisa melakukan evaluasi tentang kepatuhan peraturannya. Itu paling penting sih. Betul, dan ini memang mudah kalau jumlah karyawannya masih puluhan, tapi bayangkan kalau karyawannya udah ratusan apalagi ribuan, ya memang bukan pekerjaan mudah ya. Betul. Pak Daniel, terima kasih, selamat pagi sudah bergabung ini melalui WhatsApp. Bagaimana dengan aturan perusahaan yang ada by kebutuhan owner, misal dengan alasan belum selesai penghitungan stok, beberapa karyawan jadi belum gajian. Bagaimana dengan aturan yang seperti ini katanya? Silakan monggo dikomentari. Oke, kalau untuk aturan seperti itu kan kembalinya ke berarti ada peraturan yang dilanggar begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang melanggar peraturan perusahaan yang sudah dibuat, maka secara hukum kita harus melihat ke hukum yang ada di atasnya. Kalau hukum itu kan kita ngelihat hierarkinya ya Pak ya. Di bawah kemudian lihat ke atasnya, nanti ada lagi, lihat lagi yang lebih atas gitu secara hukum. Jadi kalau misalnya kita bilang peraturan perusahaan itu tidak sesuai, maka kita lihat apakah menyalahi aturan dengan UU atau Perpu terkait gitu. Kalau kita bicara keterlambatan gaji berarti ya. Keterlambatan gaji itu mungkin pastinya memang menyalahi aturan gitu ya. Karena cuman yang paling penting adalah satu sisi, kalau dari sisi karyawan ya kita lihat dulu apakah reasonnya masih bisa kita terima. Dan kalau dari sisi HR ataupun para owner gitu ya, bagaimana deliver informasi ini ke karyawan sih Pak. Itu perlu. Pada akhirnya karyawan itu pengen tahu terlambat itu kenapa nih, sehingga kita bisa istilahnya bisa protes atau bisa menerima. Kan ada dua hal itu yang akhirnya muncul. Tapi kita kembali lagi lihatnya ke aturan di atasnya. Oke. Pak Daniel, saya percaya betul bahwa kalau memang ini terjadi ya, aturan perusahaannya nggak ada yang kemudian menunda-nunda gaji karena ini ya. Tapi itu kan kasuistik begitu. Berarti sarannya ya Mbak Citra, ini dibicarakan secara kekeluargaan ya, internal dulu. Kalau ataupun enggak ya, kalau THR nggak dikasih itu, teman-teman dari Disperinaker Kota Surabaya juga buka posko pengaduan ada di Mall Pelayanan Publik Siola dan juga kantornya di mana tadi lupa saya, pokoknya ada ke Siola aja. Tapi ini kan bukan soal THR ya. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih banyak ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab, silakan untuk WhatsApp lagi atau nelpon di 0315620096. Tapi kita break dulu ya, Mbak Citra. Kita ke iklan dulu. Oke, kita masih bersama Mbak Citra ya, dan kita masih mewacanakan bagaimana menyusun peraturan perusahaan itu secara praktis, kemudian juga strategi-strategi apa yang tidak bisa dilewatkan ya. Sekarang kita ke Pak Ismet. Ada yang bilang karyawan adalah partner, tapi implementasinya ada perusahaan yang hanya memikirkan profit oriented. Kalau yang seperti ini, apakah dalam penyusunan peraturan perusahaan memang fokusnya hanya soal profit?
Silakan ditanggapi. Enggak lah maksudnya ya. Enggak sih. Ya tetap harus ada pertimbangan itu karena bagaimanapun kan perusahaan bergerak berdasarkan kinerja dari karyawan. Sumbangsi karyawan tetap dibutuhkan lah ibaratnya. Cuman kan yang karyawan juga perlu kadang lupa adalah perusahaan ini kalau nggak profit nggak bisa jalan dong. Iya betul. Ya. Betul. Jadi itulah kenapa mungkin lebih ke sudut pandang masing-masingnya beda sih Pak. Itulah kenapa pada saat peraturan perusahaan dibuat ini perlu masing-masing mewakili tuh setiap departemen ataupun perwakilan dari karyawan juga perlu karena untuk bisa tahu sudut pandang di setiap divisinya atau setiap dari karyawan bagaimana bisa menilai ini semua dan sebagai pimpinan juga tidak boleh tutup mata atau tutup telinga atas semua hal itu gitu. Tapi kalau kita bicara teorinya mungkin akan lebih gampang gitu ya. Saya ngomong lebih enak gitu. Tapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang seperti dibilang money oriented sehingga mengabaikan hal-hal lain gitu ya. Cuman kalau kita bilang bagaimana solusinya atau langkah praktisnya, ya ketika terjadi perselisihan baru kita bisa melakukan langkah praktisnya ibaratnya. Tapi kita nggak pengen itu semua ada. Dong, gitu ya. Mudah-mudahan itu adalah jalan akhir ketika semuanya mentok ya. Ya betul. Tapi selama itu kuncinya komunikasi. Sekali lagi komunikasi. Tetapi saya mau kejar di situ. Memang Mbak Citra mengakui bahwa ketika kita diskusi kayak begini lebih enak ya ngomongnya daripada ketika kemudian kita mengimplementasikan. Betul. Tapi bagaimana mungkin ada solusi-solusi atau ada tips-tips gitu untuk bisa melibatkan karyawan dan kemudian bersama-sama menyusun peraturan perusahaan dan sekaligus bisa membuat karyawan punya kepatuhan untuk menjalankannya. Apa tips-tipsnya Mbak Citra? Oke. Kalau tadi kita sudah bilang secara teknis kita harus mewakili segala macam gitu ya Pak ya. Cuman yang paling penting ketika kita memilih karyawan secara HR seharusnya sudah bisa memetakan karyawan. Mana karyawan yang mungkin notabene provokatif atau notabene netral atau mungkin cenderung ke bodo amat dah sama peraturan gitu ya. Sebagai HR harus bisa memilah itu semua lalu kita mengambil karyawan-karyawan yang netral sehingga apa yang didiskusikan itu tidak condong kepada satu atau dua hal. Oh gitu ya. Itu yang paling penting karena berdasarkan pengalaman beberapa perusahaan salah memilih karyawannya. Mereka ternyata memilih yang notabene provokatif ataupun mereka yang benar-benar ya terserah lah ada aturan bagus nggak ada ya udah yang penting saya kerja pulang dapat uang selesai gitu. Itu yang jadi kesulitan nanti ke depannya. Dan kalau misalnya kita bisa bilang sebenarnya langkah apa yang paling penting untuk bisa kita lakukan adalah para pimpinan ini untuk bisa tahu goalsnya atau peraturan perusahaan ini mau dibawa kemana. Jadi itu kembali lagi align dengan tujuannya. Kalau kita bilang peraturan segera peraturan ya saya rasa aturan-aturan umum di Google masih bisa masuk akal tuh untuk bisa kita taati. Tapi kalau kita tahu bahwa peraturan perusahaan itu bukan hanya sekadar itu, tapi kita bisa tahu bagaimana efektivitas produksinya, karyawan nanti efisien kerjanya seperti apa, bahkan sampai align dengan visi misi gitu ya. Saya rasa akan lebih kaya gitu ya, apa isi-isi yang ada di peraturan perusahaan dan saya rasa itu yang paling penting. Jadi pimpinan perusahaan harus tahu ini kita mau arahin perusahaan ke arah mana, tujuannya mau bagaimana, sehingga kita bisa breakdown itu semua ke peraturan perusahaan lebih enak. Ya, yang kita baru diskusikan ini sekaligus juga bisa saya sebut menjawab Pak Johan ya, karena Pak Johan menanyakan bagaimana kalau dalam tim pembuatan aturan perusahaan itu hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, sedangkan owner tidak jeli melihat ini. Nah tadi itu seyogyanya HR juga bisa memilih dan memilah ya. Mereka-mereka yang dilibatkan untuk menyusun ini adalah mereka yang kategorinya netral. Betul. Supaya apa yang disusun lebih objektif gitu ya. Kalaupun ternyata ada masa di mana semuanya tidak bisa melakukan dengan objektif, maka pihak ketiga dirasa untuk perlu.
Pihak ketiga dalam hal ini siapa Mbak Citra? Pembuat peraturan yang mulai dari konsultan atau mungkin badan hukum di jadi luar eksternal sih, Pak. ada pihak eksternal yang kemudian katakanlah bisa menjadi wasit ya. Betul, jadi penengah untuk masing-masing. Oh ini maunya A, B, C, D, E itu semua ditampung, kemudian kita deliver itu dari peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan. Oke, baik itu Pak Johan ya. Terima kasih sudah join juga pagi hari ini. Kemudian ada Pak Riki menyambung pertanyaan Pak Johan. Kalau owner hanya berpihak pada satu divisi saja, yang pasti divisi itu diuntungkan oleh sikap owner, apa yang harus dilakukan oleh karyawan pada divisi lain? Bukankah ini juga melanggar aturan? Oke, kalau kita bilang bicara kecondongan bersikap gitu ya Pak, saya rasa mungkin akan banyak kasus-kasus seperti ini, tapi harapannya HR atau para tim yang membuat peraturan perusahaan ini melakukan reviewnya itu secara menyeluruh ke semua karyawan. Kalaupun tidak menyeluruh ke semua karyawan, randomnya harus memastikan setiap divisi itu terdata. Jadi kalau misalkan ada 100 karyawan di satu divisi, setidaknya ada 10 orang dia mewakili gitu. Sehingga ada penyampaian itu tetap dirasa perlu di masing-masingnya. Iya. Ya, ini memang menjadi sebuah keniscayaan bahwa tidak semudah membalik telapak tangan betul. Untuk menyusun peraturan perusahaan ya. Tapi karena undang-undang mengatur, maka mau nggak mau suka nggak suka ya memang harus tetap dibuat. Iya, dijalankan, dibuat dan diharapkan juga kemudian semua pihak bisa mematuhi ketika peraturannya sudah jadi. Dan tadi tipsnya seperti itu. Dan kalau kemudian dalam perjalanannya, meskipun mungkin ketika dalam penyusunan semuanya it's okay gitu ya, dalam perjalanannya gitu ya, kalau kemudian terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perusahaan dan dengan undang-undang yang berlaku, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, Mbak? Oke, yang harus dilakukan perusahaan atau karyawan? Karena dua caranya akan beda nih. Mungkin dua-duanya bisa. Oke, dua-duanya ya. Kalau misalkan dari perusahaan, tadi saya bilang kita perlu mitigasi risikonya. Jadi kita harus pilih dulu nih. Kalau misalkan kita dengan sadar akan melanggar hukum atau mungkin mencari celah hukumnya begitu ya, maka kita harus tahu risikonya. Nah dari kita tahu risiko yang ada, maka kita mau pilih risiko yang mana nih yang mau diambil oleh perusahaan. Dan itu saya rasa setiap perusahaan sudah cukup sadar untuk mengetahuinya, karena beberapa klien saya yang memang hal terkait gitu ya, untuk pembuatan PP, PKWT dan lain-lain gitu ya, mereka sadar kok. Kayak misalkan di bawah UMK mereka tahu risikonya apa, tapi mereka memang belum mampu. Makanya saya bilang kita lihat dulu kalau jadi analoginya ruang tamu dan tuan rumah gitu ya, itu kita harus tahu dulu kemampuan dari perusahaan seperti apa. Tapi yang kita harapkan adalah berprogres, dan karyawan juga perlu tahu bahwa gak semua perusahaan itu bisa menjalankan 100% undang-undang ataupun 100% peraturan perusahaan. Ya. Gaji UMK aja belum bisa semua kan ya? Belum bisa semua, tapi kita bisa lihat bahwa belum bisa semua itu ada dua hal. Memang dasarnya perusahaan yang nggak mau, perusahaannya yang money oriented ya tadi dibilang ya Pak ya, atau memang belum mampu, sehingga kita growth bareng nih ibaratnya. Nah itu kembali lagi komunikasi. Kalau misalkan para pimpinan bisa menyampaikan hal itu ke karyawan, saya yakin karyawan juga bisa tahu. Kalaupun karyawan menolak, mereka punya pilihan tetap bertahan atau meninggalkan. Bahasanya seperti itu ya. Secara teknis kita simpelnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi karyawan, apa yang harus dilakukan ketika itu berbeda gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa akan banyak pengaduan-pengaduan yang bisa disampaikan kok. Di Snaker saya rasa sekarang sudah cukup melek dengan situasi yang ada gitu ya. Mereka membuka banyak posko pengaduan sampai form, kemudian secara online dan lain itu juga udah mulai sadar. Dan saya rasa karyawan sekarang kan sudah pada pakai medsos minimal ya Pak ya. Jadi pengaduan itu akan lebih secepat kilat gitu. Tapi kembali lagi karyawan pun juga harus tahu ada risiko di belakangnya. Jadi kita harus tetap bersikap bijak sih. Bijak, iya. Kata kuncinya memang ada pada bagaimana kita bisa bijak. Mau karyawan kah, mau pemilik perusahaan, semuanya harus bijak. Bu Novi, terima kasih. Salam sehat juga untuk Bu Novi.
Ini salam sehat untuk sahabat Merkuri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bu Novi lagi ada di Jakarta. Iya, betul, sempat ketemu sama Bu Novi belum? Kalau Bu Novi sering banget ketemu. Oh, sering banget kita ketemu sering ya. Partneran juga. Oh, iya. Salam dari Citra, Bu Novi. Jangan lupa oleh-olehnya loh. Ini yang minta Aldi apa Citra nggak tahu ini. Mungkin Aldi yang minta ini. Ya, oke. Jadi lagi-lagi sahabat Merkuri, saya percaya kemudian kalau Anda kadang-kadang agak melihat diskusi ini, bener tak, masa ya semudah itu. Nah, kita percaya bahwa memang banyak hal yang, apalagi ketika kemudian kalau kita mengikuti perkembangan yang ada itu kan, politisasi dari teman-teman buruh itu membuat kondisi menjadi ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu kan sangat bisa dimaknai sebagai wah ini nggak pro buruh banget ini, ya kan? Ini pro pengusaha, ini pemerintah gimana? Apa komentarnya? Saya bukan mau membahas soal politiknya, tapi komentarnya Mbak Citra sendiri terhadap Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa coba? Oke, mungkin pada saat di awal-awal kan banyak banget ya Pak yang memang merasa bahwa ini menyudutkan karyawan sih, tapi bahkan ada saya yakin ada pendemo yang mungkin nggak tahu isi dari pasalnya gitu. Mereka cuma ikut-ikutan demo gitu ya. Karena hal yang terbaru yang pembeda dengan UU 13 aja kita bicara kompensasi. Itu diberikan. Jadi kontrak habis pun tetap akan ada kompensasi, dan saya rasa apakah itu memihak ke perusahaan? Enggak, perusahaan pusing loh ngurusin kompensasi itu. Karyawan resign aja pakai kompensasi itu pusing loh menurut saya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sekarang salah satu faktor yang harus dipertimbangkan selain cost untuk profitnya, kita harus bicara dengan cost hubungan industri, karena itu juga terkait di situ. Jadi mungkin ya kembali lagi sih, sebelum kita menilai gitu ya, ada baiknya kita cari tahu lebih dalam dulu apakah memang benar-benar memihak atau tidak gitu. Karena salah satu contohnya sih itu kompensasi ya. Itu memihaknya ke karyawan sih kalau saya. Iya, betul. Jadi memang ya itulah ya, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini ya, dua mata pisau sih ya Kak. Dua mata pisau, betul. Dan kita coba untuk geser sedikit itu, kita ngomong di role yang sebaiknya, yang seidealnya saja. Karyawan butuh pekerjaan, pimpinan perusahaan butuh orang untuk bisa menjalankan bisnisnya, bagi profitnya sebagai gaji, sebagai keuntungan untuk laba untuk perusahaannya, begitu ya. Jadi ketika kita bicara soal itu, maka penyusunan peraturan perusahaan itu sebagai sebuah strategi sudah kita diskusikan secara detail. Kalau sekarang soal evaluasinya. Kan tadi Mbak Citra juga menyampaikan bahwa secara regulasi peraturan perusahaan itu masa berlakunya 2 tahun yang harus diperbarui. Entah itu yang lama dianggap masih relevan, kemudian tinggal disahkan dengan berlaku sampai dengan gitu ya, dibuat itu, ataupun mungkin ada perubahan, pengurangan dan ini. Evaluasi yang menyeluruhnya seperti apa Mbak terkait dengan peraturan perusahaan ini? Oke, evaluasi yang paling penting adalah melihat kepatuhan karyawan terhadap aturan sih Pak. Jadi kita perlu lihat, jadi kalau misal kita bisa bedah gitu ya masing-masing pasalnya, contoh aja misal hari istirahat gitu, cuti, sakit, dan hal lainnya gitu ya, itu kita lihat apakah memang karyawan sudah cukup patuh dengan hal ini. Lihatnya apa? Dari historical yang ada. Kalau misalkan di perusahaannya sudah ada performance appraisal atau melihat review karyawan, kita bisa dari dasar itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita tinggal lihat aja. Oh, dilanggarnya berapa kali nih? Oh, karyawan banyak tidak masuk berapa kali, karena apa? Sehingga kita bisa bedah lagi tuh. Oh, reasonnya ini masih bisa kita terima atau tidak. Ya, misalkan ternyata cuti menemani lahiran untuk para bapak gitu ya, ternyata banyak nih karyawan yang tidak masuk karena hal itu. Akhirnya ke depannya apakah perusahaan perlu memberikan
cuti untuk para bapak nih menemani istrinya. Nah, hal itu kan juga akhirnya jadi review ya Pak ya. Ini salah satu contoh sih. Kalau kita bisa bilang kan peraturan perusahaan banyak banget nih pasalnya, kemudian kita lihat aturan, sudut pandang dan lain-lain. Tapi salah satu contohnya seperti itu. Jika memang dirasa perlu, next kita tambahin. Kalau memang perusahaan berkenan dengan hal itu. Ya, artinya secara ideal daripada kemudian aturannya tidak dibuat tapi dilanggar-langgar, mending dituangkan dalam bentuk peraturan perusahaan. Betul. Sehingga pelanggaran ataupun tidak dilanggar atau dilanggarnya itu jelas begitu ya. Iya, betul. Tapi ingat, tetap untuk peraturan perusahaan harus align dengan peraturan terkait. Jadi mulai dari UU, Perpu, atau mungkin masing-masing bidang usaha seperti yang tadi saya sampaikan, aturan hukumnya harus align juga dengan harus align. Dan untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Merkuri, Pak Riki dan juga mungkin Pak Johan serta sahabat-sahabat yang lain, tenang saja kalau kemudian dalam perjalanannya aturan perusahaan ini kayaknya kok lebih membelani marketing ya daripada pihak produksi ya, atau yang lain-lain ya. Nah itu kita punya waktu 2 tahunan untuk mengevaluasi kembali begitu ya. Secara ideal evaluasi itu juga bersama-sama atau seperti apa Mbak? Enggak sih, berjalan seiring berjalan waktu. Maksudnya dengan melibatkan karyawan juga kah? Iya, bisa dilibatkan dengan karyawan. Bisa, ya. Secara teknis nggak ada aturannya sih Pak. Itu bagaimana kita bisa punya keinginan untuk bisa review itu masing-masing aja. Jadi kayak misalkan kita udah buatkan katakanlah hari ini nih gitu ya. Nah, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi kita mau mulai review, nggak ada masalah. Apalagi untuk aturan-aturan yang mungkin muncul. Jadi kalau misalkan aturan kita tidak harus menunggu sampai 2 tahun ya? Nggak harus berlaku, nggak harus menunggu 2 tahun kalau kita bicara review ya. Jadi kayak misalkan ini bulan kemarin, akhir bulan lalu kan kita ada UU baru nih gitu ya, yang disahkan. Nah, otomatis kan ada perubahan lagi nih. Nah, kita harus evaluasi lagi. Tapi review ya. Kalau peraturan perusahaannya tidak boleh dirubah sampai 2 tahun ya? Bisa, kalau memang bisa juga dirasa, ya? Bisa, boleh Pak. Maksimalnya di 2 tahun. Tapi kalau misalkan kita lihat dulu sebelum, mungkin bahasanya dia tidak perlu terburu-buru kali ya. Gitu karena ya. kita bicara aturan hukum itu kan terkait banyak pihak. Betul. Banyak sisi juga yang harus diperhatikan begitu ya. Gitu sih. Ya, oke. Kita tutup dengan closing statement dari Mbak Citra. Dari apa yang kita diskusikan banyak ya, tapi ketika kita bicara soal ketika kita menginginkan strategi dan solusi praktis dalam penyusunan peraturan perusahaan, dalam satu kalimat apa yang menjadi closing statement yang harus benar-benar diperhatikan? Oke. Untuk pembuatan peraturan perusahaan yang perlu diperhatikan pastinya kita harus sesuai dengan undang-undang terkait. Tapi kunci paling penting adalah bagaimana kita bisa deliverkan informasi itu, baik itu antar perusahaan, pengusaha atau para karyawan. Karena itu yang kunci yang paling penting meskipun dalam hal sosialisasi. Gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa komunikasikan. Ya, kata kuncinya ada pada komunikasi. Yes. Karena manusia itu ada makhluk sosial yang memang mesti berkomunikasi begitu ya. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau komunikasinya dilakukan dengan baik. Ya kan? Kira-kiranya kayak begitu. Tapi terima kasih, kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi narasumber saya pagi hari ini adalah Mbak Audia Citra SPSI, CEO dari Fulfilled. Terima kasih banyak Mbak Citra. Kasih, Pak Aldi. Sukses untuk Fulfilled ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Sehat selalu juga buat Pak Aldi sama Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih dan terima kasih. Sampai di sini Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu. Kita ketemu lagi dalam dialog Solusi SDM selanjutnya dengan topik dengan tamu yang berbeda. Sampai jumpa.